Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini coba kita lihat untuk deskripsinya teman-teman ya. Nah ini bareng para gubernur dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSSI membahas penyelesaian masalah tenaga non-ASN. Nah ini ya, arahan Bapak Presiden Jokowi adalah mencari solusi jalan tengah terkait pendataan tenaga non-ASN. Presiden Jokowi punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN. Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN memang sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini Kementerian PNRB telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI, serta BKN terkait hal tersebut, termasuk sudah berdiskusi dengan sejumlah forum tenaga non-ASN teman-teman ya. Jadi memang ini pernyataan teman-teman ya, pernyataan dari Pak Azwar Anas ya, karena memang ada polemik tentang honorer ya. Jadi memang dari Pak Azwar Anas sudah berusaha ya, ini sudah melakukan rakernas, kemudian ada forum tenaga non-ASN juga diundang, kemudian APKASI, APPSI ya, itu DPR, DPD semuanya sudah diundang untuk menata tenaga honorer di tahun 2023 teman-teman ya. Lanjut teman-teman, nah ini penataan tenaga non-ASN tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi, namun perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Nah, semua opsi sedang diperdalam analisisnya mulai dari analisis strategi keuangan hingga operasional, semoga bisa mencari solusi yang terbaik. Nah, teman-teman ya, jadi ini memang dari Pak Menpan RB ya, Pak Azwar Anas sudah memberikan pernyataan seperti ini. Mudah-mudahan nanti ada goal ya, goal yang tepat dan tidak tumpang tindih terhadap tenaga honorer ya, baik nakes maupun non nakes teman-teman ya. Kemudian ini, ada komentar juga, "Pak, tahun ini kesempatan terakhir saya untuk daftar CPNS atau P3K. Melihat usia maksimal yang ditentukan pemerintah 35 tahun. Mohon untuk dipertimbangkan Pak, P3K tahun ini untuk umum dan fresh graduate dan ribuan orang senasib dengan saya juga berharap pada Bapak bisa mempertimbangkan selaku pejabat pemegang amanat dan kebijakan pada rakyat." Nah, ini kemudian, ada lagi teman-teman ya. Teman-teman yang sudah mengabdi di instansi pemerintah diutamakan dulu Pak menjadi ASN. Karena kan secara anggaran akan sama saja mengangkat yang belum pernah mengabdi dengan yang sudah mengabdi. Sehingga alangkah baiknya yang sudah mengabdi terlebih dahulu. Sekali lagi Bapak bisa berbincang langsung dengan teman-teman non-ASN agar tepat dalam menyampaikan pendapat teman-teman ya. Jadi itu ada komentar-komentar ya. Ya, saya kira itu memang sudah real, kenyataan ya untuk komentar-komentar ini di tiap daerah dan semuanya teman-teman itu sudah, eee, memang real, sesuai dengan kenyataan teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti dipercepat untuk, pernyataan dari yang resmi ya, dari, Menpan RB tentang terkait dengan tenaga honorer di tahun 2023 ini teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Nah, ini dilansir dari Jakarta, dari, Menpan RB teman-teman ya, dari ini Presiden Joko Widodo telah menugaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk membereskan permasalahan seputar tenaga non-ASN atau karyawan honorer. Menteri PNRB Abdul Azwar Anas menyatakan saat ini sejumlah opsi alternatif sedang dibahas bersama DPR,
DPD, dan asosiasi pemerintah daerah pada semua tingkatan mulai gubernur hingga bupati atau wali kota. Nah, jadi memang teman-teman, sesuai dengan akun dari Instagram Pak Menpan RB ya, itu memang sudah dibahas melalui dari stakeholder semuanya teman-teman, ya dari DPR, DPD, wali kota, gubernur, dan semuanya di Indonesia ini teman-teman ya. Bapak Presiden Jokowi berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan. Artinya, tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan presiden, teman-teman ya. Kemudian Anas mengatakan sebenarnya per 2018 sisa tenaga honorer hanya 444.687 orang yang disebut sebagai tenaga honorer kategori 2. Jumlah itulah yang seharusnya dituntaskan penataannya. Karena sejak 2018 semua instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga non-ASN dan diberi waktu paling lama 5 tahun untuk menyelesaikan penataannya. Sampai dengan November 2023. Ya memang teman-teman ya. Jadi memang untuk tahun ini sudah diambang terakhir di November 2023 teman-teman ya. Untuk tenaga honorer harus dihilangkan. Karena berbagai dinamika dan kebutuhan pelayanan, pengangkatan tenaga non-ASN masih dilakukan. Hingga sampai sekarang ini juga masih ada teman-teman ya. Memang untuk kebutuhan sangat banyak sekali, banyak yang pensiun, pelayanan juga banyak pasien teman-teman ya. Pada sisi lain memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, ujar Anas. Dia menjelaskan berdasarkan pendataan dan validasi data jumlah tenaga non-ASN terbaru totalnya mencapai 2,3 juta sebagai data dasar tenaga non-ASN. Namun dari jumlah tersebut hanya 1,8 juta yang diiringi surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaiannya termasuk kepala daerah teman-teman. Jadi memang banyak sekali 2,6 juta. Di antaranya 1,8 juta itu yang sudah ada SPTJM-nya teman-teman ya. Saat ini Kemenpan RB secara maraton telah bertemu dengan APKASI ya, Asosiasi Kabupaten ya, kemudian APEKSI, Asosiasi Pemerintah, APPSI, Provinsi ya teman-teman ya. Nah, jadi pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tapi kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN. Bahkan besok saya ke Kalimantan Timur untuk bertemu para gubernur di dalam APPSI guna membahas tenaga non-ASN. Selain itu lanjut Anas, Kementerian PNRB berkonsultasi dan mendapat banyak masukan dari komisi terkait DPR dan DPD. Nah, teman-teman ya, mudah-mudahan nanti goalnya juga baik teman-teman untuk tenaga honorer. Nah, kemudian kami juga telah terus berkonsultasi dengan teman-teman di DPR maupun DPD kalau beliau-beliau juga punya concern terhadap masalah ini teman-teman ya. Anas memaparkan terdapat sejumlah opsi yang saat ini masih diperdalam. Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan hingga operasional. Semua pembahasan opsi-opsi maupun alternatif kebijakan yang ada akan kami laporkan kepada Bapak Presiden, teman-teman ya. Jadi itu teman-teman untuk pernyataan dari Pak Azwar Anas teman-teman ya. Jadi memang dia benar-benar ingin menyelesaikan tenaga honorer sejak dilantik tahun kemarin teman-teman ya. Jadi memang dia sudah bersinergi kepada semua stakeholder yang ada di Indonesia ini mulai dari APPSI ya, kemudian Forum Tenaga Non ASN, APKASI, DPR, DPD, dan lain sebagainya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ada kabar gembira untuk tenaga honorer di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.